Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Apa kata Anies Baswedan? Ketika ada lembaga survei ya, Anies Baswedan di urutan yang paling buncit begitu kan ya, di urutan ketiga. Apa kata Anies Baswedan? Elektabilitas terus turun, Anies Baswedan mengatakan mereka survei untuk cari nafkah. Sudah kena mereka lembaga survei hari ini begitu kan ya. Ketika ingin memframing bahwa opini-opini yang kemudian diberikan lembaga survei seolah-olah Anies Baswedan dilemahkan begitu kan di situ begitu ya oleh lembaga-lembaga survei yang ada. Ternyata apa? Kata Anies Baswedan, tiga kali Anies mengatakan bahwa seolah-olah ini begitu tamparan keras, bahkan tidak bisa terbantahkan dengan lembaga survei yang ada. Pertama, ketika Anies Baswedan ditanya oleh wartawan, ya Pak Anies ya, Bapak ini kan surveinya di urutan ketiga. Anies mengatakan apa? Bodoh amat ya. Itulah menjadi tamparan keras kepada ya lembaga survei. Terus kemudian yang kedua begitu, yang ini ya bagaimana Pak Anies kan urutan yang ketiga masa mau mendukung ya ini turun begitu katanya begitu ya. Ya, Anies Baswedan mengatakan saya lebih percaya terhadap Wakil Ketua Umum PKB dibandingkan dengan lembaga survei yang ada. Itu sudah pasti mereka begitu. Itu tamparan keras begitu kedua mereka. Bahkan lembaga-lembaga survei mengkem pada waktu itu begitu kan. Dan bahkan narasi-narasi mereka yang dituduhkan bahwa seolah-olah Anies Baswedan di urutan yang paling buncit itu sudah kalah mereka begitu. Tapi kenyataannya begitu. Yang terakhir ya, Anies Baswedan ketika ditanya elektabilitas Pak Anies ini kan turun, gimana ini? Katanya wartawan begitu ya. Pak Anies mengatakan, wah mereka survei itu, lembaga survei itu untuk cari nafkah. Itu kan tamparan ketiga begitu kan. Ini sudah mingkem lembaga survei begitu. Mau apa coba begitu kan ya. Mau nyerang apa coba begitu kan. Mau survei apa lagi nanti begitu kan. Atau jangan-jangan ya mungkin nanti akan dipecah begitu warga NU tidak akan memilih Anies Caimin. Bisa saja surveinya ada. Bahkan ya PKB akan turun ya ketika memilih Caimin atau Anies Baswedan. Jawa Timur akan rendah 12% di urutan yang buncit. Tapi kok tiba-tiba banyak yang nyambut di situ begitu. Inilah permainan lembaga survei yang kemudian seolah-olah perkataan Anies Baswedan ini tidak bisa dibantah. Bahkan malu sendiri mereka begitu. Jangan-jangan lembaga survei sudah mulai merilis begitu ya. Bagaimana caranya masyarakat itu bisa percaya terhadap lembaga survei ini untuk menurunkan citra Anies Baswedan. Bisa saja begitu kan ya. Tapi kenyataannya masyarakat itu ternyata lebih cerdas dibandingkan dengan lembaga survei hari ini. Lembaga survei hanya membuat opini sana sini begitu kan ya. Ujung-ujungnya kok memberikan opini bahwa Anies Baswedan itu adalah di urutan buncit. Tapi bagi hakikatnya, bagi masyarakat yang ada, faktanya di Makassar, di Malang begitu kan, ratusan ribu yang menyambut kedatangan Anies Caimin di situ begitu. Bayangkan ya, bahkan katanya walaupun ya dalam beberapa survei yang ada, walaupun banyak yang datang di acara-acara Anies Baswedan disambut luar biasa, orang tidak mungkin begitu kan ya mendukung penuh terhadap Anies Caimin. Katanya karena salah satunya ingin mendapatkan hadiah. Katanya begitu. Ya, alibi luar biasa begitu lembaga-lembaga survei hari ini begitu ya, yang kemudian memframing sana sini. Tapi ujung-ujungnya ya, Anies Baswedan inilah yang kemudian punya peran penting dan bahkan Anies Baswedan mengatakan bodoh amat, ngapain percaya terhadap lembaga survei ya. Lembaga survei itu cari nafkah. Itu sudah tamparan keras ya kepada lembaga survei begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini lembaga survei pasti kepanasan mereka. Saya yakin pasti kepanasan begitu ya. Bahkan ya akan merilis survei-survei yang ada begitu. Silahkan begitu kan. Beberapa ratus ribu survei yang kemudian muncul sana sini begitu kan ya. Masyarakat tidak akan pernah percaya terhadap lembaga-lembaga itu begitu ya. Makjleb. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Seolah-olah blas gitu begitu ya. Sedang berusaha bijak dalam penghiburan diri sendiri mah. Anies ya nyapres juga cari nafkah, utangnya banyak katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen. Ada pro dan ada kontra begitu ya. Bahkan kita lihat saja mereka begitu. Tidak pernah membayar lembaga survei Anies Caimin begitu kan. Wajar mereka. Kalau ada orang yang mengatakan, wah ini cari makan sana sini begitu kan. Dan pada akhirnya kita lihat saja apa yang disampaikan narasi-narasi dari netizen begitu kan ya. Anies Baswedan juga cari nafkah katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya melihat dari pro dan kontra ini kan wajar begitu kan. Tetapi kalau melihat lembaga survei yang ada, kenapa sih begitu ya? Masih percaya
terhadap lembaga survei yang kemudian dibayar mereka begitu ya. Ini kan aneh mereka begitu. Ngapain harus percaya itu begitu ya. Bahkan ya cara jawabnya ya nggak banget katanya ya. Balas ngejek dibalut ya sarkasme ya. Bijak kalau dijawab dengan introspeksi ke dalam internal sendiri. Solusi buat tim dan optimis ke depannya katanya begitu ya. Bahkan ya karakter Pak Anies yang nggak mau matiin rezeki orang. Saya juga bisa minta disurveikan untuk jadi presiden di negara Kurawa. Asal berani bayar saja. Tolong menangkan saya agar lawan ya pada panik. Nanti diusahakan hasilnya. Sesuai dengan survei-survei yang ada ini. Cari nafkah yang merangkap buzzer. Padahal buzzer saja sudah berbayar. Artinya bayarnya double dong. Makanya dibilang cari nafkah. Dengan berusaha menggoreng opini agar banyak tertarik dengan junjungannya. Kecenderungan untuk selalu meninggikan ya hal survei-survei terhadap siapa yang bayar. Ini kritikan-kritikan netizen begitu. Bayangkan begitu. Begitu jelek begitu ya. Kata-kata Anies Baswedan sangat luar biasa begitu ya. Dan bahkan ya auto-mingkem. Bahkan kepanasan mereka lembaga-lembaga survei kalau memang ini sampai begitu ya. Ini elektabilitas turun ya. Anies Baswedan mengatakan mereka survei untuk cari nafkah ya. Bakal calon presiden Anies Baswedan menanggapi hasil survei elektabilitas pasangan Anies Caimin yang terus menurun. Anies mengaku tetap optimis meskipun hasil survei yang menempatkan di urutan ketiga dibandingkan dengan dua persaingnya. Saat menghadiri seminar kesehatan di Rumah Sakit Asri Purwakarta Sabtu, Anies Baswedan merespon hasil survei dengan Caimin ya begitu dengan santai. Anies mengungkapkan bahwa ia tetap optimis dalam perjuangan untuk meraih kemenangan dalam kontestasi Pilpres di 2024 yang akan datang. Bahkan mantan gubernur di Jakarta itu, yaitu Anies Baswedan, yang menyatakan bahwa ini tidak tentu yang memusingkan hasil survei dari sejumlah lembaga survei. Karena menurutnya lembaga survei hanya cari nafkah ya, kata Anies Baswedan. Ini membuat mereka kepanasan begitu ya. Komentar-komentar Anies Baswedan ini membuat lembaga survei yaitu makjleb banget begitu ya. Komentar seolah-olah ditampar keras mereka begitu. Ini kami menghormati ya mereka yang menjalani survei dan kami memiliki optimisme yang sangat tinggi. Kami merasakan secara langsung apa yang terjadi di masyarakat. Kami paham bahwa mereka yang melakukan survei ya melakukannya untuk mencari nafkah. Kami menghormati mereka dan selain itu gerakan perubahan semakin meluas. Hal serupa terjadi di Jakarta. Kami tidak terlalu memusingkan angka-angka tersebut. Kami mendengarkan terus bekerja dan tetap optimisme, kata Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Sementara itu Anies Baswedan juga belum menyebutkan ya target perolehan suara mereka di Jawa Barat ya. Itu kan sudah lumbungnya Anies Caimin di situ begitu kan ya. Lihat saja begitu. Narasi-narasi yang disampaikan oleh Anies Baswedan makjleb banget begitu. Menjadi tamparan keras begitu ya kepada kepada lembaga survei begitu kan ya. Apa yang mau dirilis hari ini? Coba bayangkan begitu ya. Mungkin lembaga-lembaga survei akan merilis bagaimana ya Anies Baswedan kalah di Jawa Barat, di berbagai daerah kalah begitu ya. Ya kita saja begitu, lu tunggu saja mereka begitu. Sepekan lagi akan nanti berseleweran mereka begitu ya. Tapi ujung-ujungnya ya itu aja permainan lembaga survei begitu kan ya untuk memberi sana sini begitu. Dan pada hakikatnya sampai kapanpun apapun yang dituduhkan kepada Anies Baswedan mesti nanti akan terbantahkan dari waktu ke waktu begitu ya. Karena pada hakikatnya lembaga-lembaga survei benar kata Anies Baswedan ya bisa saja mereka itu mencari nafkah mereka begitu ya. Kata Anies Baswedan oke lah menghormati itu begitu. Karena saya menghormati lembaga survei yang ada tapi kan semuanya kan mencari nafkah katanya begitu ya. Tamparan keras begitu kan ya. Mana lembaga survei yang kredibel hari ini yang independen begitu kan. Mana? Coba tunjukkan begitu. Tidak ada mereka begitu kan. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.